Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat mujibud da'awat rafi'ud darajat wa alladzi yaqbalu tawbata an ibadi wa ya'fu sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberikan kenikmatan iman kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kenikmatan iman ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang-orang yang justru di akhir hayatnya Allah cabut nikmat keimanannya. Seminggu sebelum meninggal, sebulan sebelum meninggal, diuji dengan penyakit yang berat, kemudian mereka tidak lagi mau mengerjakan sholat lima waktu. Ini peristiwa seperti ini banyak sekali terjadi, Pak. Banyak sekali terjadi. Makanya kita meminta kepada Allah, semoga kenikmatan iman yang ada pada diri kita tidak Allah cabut sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, satu kenikmatan juga yang patut kita syukuri adalah bagaimana kenikmatan umur kita disampaikan pada bulan Ramadan. Para ulama dahulu setiap mereka selesai melaksanakan ibadah Ramadan, maka saat di antara doa yang mereka minta kepada Allah adalah, ya Allah, sampaikan kembali kami pada Ramadan berikutnya. Ini kenapa demikian? Ya, karena para ulama begitu memahami bagaimana dahsyatnya keutamaan kita hidup di bulan Ramadan. Jamaah Allah, mudah-mudahan insyaallah tahun ini Ramadan jatuh pada tanggal 1 Ramadan insyaallah Pak ya. Ya, 14 Hijriah ya. Insyaallah tidak ada perbedaan di antara para ulama ya. Mudah-mudahan umur kita disampaikan sampai Ramadan dan di akhir Ramadan Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ada satu hadis ya, yang sangat menarik jamaah Allah. Ini yang perlu menjadi kita motivasi, menjadi kita semangat dalam menyambut bulan Ramadan. Ya. Makanya ada istilah tarhib Ramadan. Ya. Tarhib itu artinya menyambut dengan gembira bulan Ramadan. Ada lagi namanya tarhib Ramadan pakai hak, yang hak gede. Ya. Kalau menyambut Ramadan dengan gembira, bahasa Arabnya tarhib pakai hak kecil. Tapi kalau menggunakan dengan istilah tarhib Ramadan pakai hak besar, itu artinya takut dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, tarhib itu artinya takut. Tapi kalau tarhib pakai hak kecil, itu artinya menyambut Ramadan, menyambut dengan gembira. Ya, ada orang yang tarhib, ada orang juga yang tarhib dengan Ramadan. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tarhib, orang-orang yang menyambut gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ada satu hadis yang hadis ini mungkin belum banyak tersampaikan kepada beberapa jamaah. Ya. Bagaimana hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang hidup di bulan Ramadan. Saya baca terjemahnya aja Pak ya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 3915 dari sahabat Nabi Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah berkata,
bahwa dulu ada dua orang, kata beliau ada dua orang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW dan menyatakan masuk Islam. Salah seorang dari keduanya lebih semangat berjihad dari yang lainnya. Kemudian dia pergi berperang sehingga ia menemui syahid. Sedangkan yang satunya lagi masih hidup hingga setahun setelahnya. Lalu dia pun meninggal dunia. Ini umurnya tidak panjang dalam Islam. Ya. Dalam riwayat dikatakan ini adik kakak. Ya. Adik kakak yang satu semangat pergi jihad, yang satu tidak berjihad. Tolha berkata, kemudian aku bermimpi seakan-akan aku berada di pintu surga. Ya. Tiba-tiba aku berada di sisi kedua laki-laki tersebut, kata Tolha yang meninggal tadi. Ya. Setelah itu malaikat keluar dari surga. Malaikat itu kemudian mengizinkan laki-laki yang meninggal dunia belakangan dari keduanya untuk memasuki surga. Kemudian malaikat itu keluar kembali dan mempersilahkan laki-laki yang mati syahid untuk masuk surga. Lalu malaikat pun kembali ke pintu surga dan berkata, kembalilah engkau wahai Tolha, sebab belum saatnya kamu memperoleh kenikmatan surga ini. Jadi Pak Tolha mimpinya bertemu dengan dua laki-laki yang tadi, Pak. Ya. Tolha dalam mimpinya berada di pintu surga, kemudian bertemu dengan dua laki-laki yang tadi yang baru masuk Islam. Kemudian Tolha dalam mimpi mengatakan bahwa ada malaikat yang keluar dari surga mengajak orang yang kedua masuk surga, yang meninggal kedua masuk surga, yang meninggalnya tidak mati syahid. Kemudian malaikat keluar lagi mengajak yang mati syahid untuk masuk surga, dan kemudian malaikat kembali lagi kepada Tolha. Kata malaikat, Tolha, kamu belum saatnya masuk surga. Ya, engkau kembalilah ke dunia, karena Tolha masih hidup. Kemudian Tolha keesokan harinya menceritakan kepada orang-orang tentang mimpinya tersebut. Lalu mereka pun, para sahabat yang mendengar mimpi Tolha tersebut merasa heran. Ya, jadi herannya karena kok bisa orang yang meninggal di atas kasurnya lebih dulu masuk surga daripada orang yang meninggal mati syahid. Ya. Lalu kemudian mereka memberitahukannya kepada Rasulullah SAW serta menceritakan tentang mimpi Tolha tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, perkara mana yang membuat kalian heran? Kalian gak perlu heran, kata Nabi, orang yang meninggal kedua masuk surga lebih dulu daripada yang meninggal pertama walaupun mati syahid. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, laki-laki yang pertama meninggal dunia adalah orang yang paling bersemangat dalam jihad dari yang lainnya. Lalu dia pun mati syahid. Tapi mengapa orang laki-laki yang kedua meninggal belakangan justru masuk surga terlebih dahulu? Rasulullah SAW menjawab, bukankah orang ini, maksudnya orang yang meninggal kedua, hidup setahun setelahnya? Mereka menjawab, betul wahai Rasulullah. Kemudian Nabi berkata lagi, bukankah ia mendapati bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan tersebut? Mereka pun mengatakan, iya Rasulullah. Bukankah ia yang meninggal belakang itu mengerjakan sholat ini dan sholat itu dan beberapa sujud dalam setahun setelah meninggal saudaranya? Mereka mengatakan, betul wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, sungguh sangat jauh perbedaan pahala antara keduanya. Yang mereka dapatkan jauhnya bagaikan antara langit dan bumi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari sahabat Nabi Tolha bin Ubaidillah. Masya Allah, jazakallah, hadis ini menjelaskan bahwa ketika ada orang yang meninggal dunia, ternyata masuk surganya lebih dulu daripada orang yang mati syahid. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah orang yang meninggal dunia kedua ini dia masih mendapati bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya, melakukan berbagai macam kebaikan, melakukan sholat Id itu di bulan Ramadan. Sehingga ketika saudaranya sudah meninggal dunia duluan di medan perang dan mati syahid, dia di bulan Ramadan berikutnya sudah tidak bisa beramal karena sudah meninggal. Sementara yang tidak mati syahid umurnya masih panjang setahun ke depan dan dia mendapati bulan Ramadan. Masya Allah, jazakallah, ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, ya, ini pahalanya bisa melebihi daripada pahala mati syahid. Ya. Walaupun semua ulama sepakat, Pak, tetap jihad adalah amalan terbaik, Pak. Jadi amalan terbaik.
Tapi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ternyata dia mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Makanya wajar para ulama mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu selesai Ramadan, mereka langsung lagi berdoa pada Allah, ya Allah sampaikan umur kami pada Ramadan tahun depan. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka begitu mengerti tentang keutamaan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, seorang ulama yang sangat terkenal, ya. Beliau mengatakan kenapa di bulan Ramadan amalan-amalan Ramadan itu bisa lebih baik daripada mati syahid, ya. Ibnu Rajab mengatakan bahwa di bulan Ramadan ada 2 jihad yang sangat besar, ya. Di bulan Ramadan ada 2 jihad yang sangat besar. Yang pertama jihad di siang harinya, dan yang kedua jihad di malam harinya. Jihad di siang hari bulan Ramadan adalah dengan kita berpuasa, ya. Dengan kita berpuasa dan mengendalikan segala sesuatu yang merusak pahala puasa kita. Jadi kalau ada orang yang berpuasa Ramadan, kemudian dia mengendalikan segala perbuatan, menghindari, menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang merusak pahala Ramadan, ya. Seperti Nabi mengatakan, di antara dosa-dosa, di antara perbuatan buruk yang akan merusak Ramadan kita adalah al-baghi, berbuat zalim, ar-rafas, berkata rafas. Berkata rafas itu berkata yang buruk, ya, berkata yang tidak bermanfaat, ya, banyak ngobrol, ya, apalagi ngomongnya sesuatu yang mengandung maksiat, ya. Nah, kemudian berkata dusta misalkan, ya. Itu diantara perbuatan-perbuatan yang merusak pahala puasa Ramadan, ya. Al-jidal, berbantah-bantahan, berantem, ya. Termasuk juga menyebarkan fitnah, ya. Kejamaah ya, saya berpesan, ya, supaya tidak rusak pahala Ramadan kita, ya. Selama kita baru dapat postingan tentang situasi politik di negara kita, Pak, ya, kalau cuma postingan doang Pak, bagus, kalau saya ulang Pak, ya. Ya, syukur-syukur mesti dibaca lah Pak, ya. Yang saya dibaca Pak, ya. Ya, berita-berita tidak wawalan Pak, ya. Khawatirnya itu berita yang tidak benar, kemudian saya ulang ke sana kemari, Pak, itu bagian dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasul mengatakan, innallaha kariha lakum salasan. Sesungguhnya Allah itu membenci 3 perkara, ya. Ada 3 perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala itu artinya menyampaikan berita yang kita sendiri baru katanya. Kalau sekarang menyampaikan berita, nge-share berita yang kita sendiri baru dapat dari grup lain, ya. Yang belum tentu kebenarannya benar, ya. Yang kita nggak tahu kebenarannya, Pak. Itu namanya qila wa qala, ya. Makanya jamaahullah, ya, kemurnian Islam, ya, kemurnian Islam ini sangat terjaga. Karena di antara sebab kemurnian Islam ini terjaga dari zaman Nabi sampai kiamat, Pak, itu di antara sebab utamanya kemurnian Islam terjaga karena Islam melarang qila wa qala, melarang katanya, ya, katanya, ya. Nah, betapa rusak Pak, ya, kalau misalkan seorang dai mengatakan ini kata guru saya, ya, kata guru saya itu begini, ya, guru Anda siapa, ya. Jadi Islam itu Pak berdasarkan dalil, ya, jangan berdasarkan katanya, ya. Makanya Pak, di dalam Islam itu Pak ada satu ilmu Pak, ya, ada satu ilmu yang agama manapun tidak pernah punya ilmu ini, Pak, ya. Namanya ilmu rijalul hadis, ya. Rijalul hadis itu adalah ilmu yang membongkar siapa saja kehidupannya tentang periwayat hadis. Namanya ilmu rijalul hadis, Pak. Rijalul hadis ini Pak, ada seorang yang meriwayatkan hadis Pak, dibongkar kehidupannya, Pak. Dari dia mulai balik sampai meninggal, dia dibongkar kehidupannya. Siapa dia sebenarnya? Ya, itu namanya ilmu rijalul hadis, ya. Itu bukan buka aib Pak, ya. Tapi supaya ilmu yang disampaikan oleh ini Pak dapat dipercaya, ya. Dan masya Allah Pak, ya, para ulama mengatakan, ya, penuntut ilmu yang paling sejati adalah penuntut ilmu hadis, ya. Nah, karena dalam ilmu hadis Pak ada namanya ilmu rijalul hadis, ya. Mengetahui misalkan dari fulan bin fulan, dari fulan, ya. Dari sini ke sini hadis disampaikan Pak. Itu siapa yang ngomong tentang hadis itu Pak? Itu harus dibongkar kehidupannya, ya. Mungkin dia pernah berdusta dalam hidupnya. Apakah dia pernah minum pakai tangan kiri?
atau dia pernah minum sambil berdiri Pak, itu akan merusak hadis Pak. Ya. Jadi kalau ada misalkan hadis ini Pak derajatnya dhaif ya, bisa jadi hadis dhaif bukan karena matanya, bukan hadisnya yang salah Pak, tapi karena bisa jadi Pak periwayatnya itu bermasalah. Ya, periwayatnya bermasalah. Masya Allah Pak, orang yang menyampaikan ilmu hadis Pak, orang yang menyampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW Pak, itu sekali aja dia ketahuan minum pakai tangan kiri Pak, rusak hadis yang didapatkan Pak. Orang sudah tidak percaya lagi sama dia. Masya Allah ya. Ya. Dan ini Pak membongkar namanya ilmu rijalul hadis. Tujuannya apa Pak? Supaya menjaga kemurnian hadis ya. Supaya menjaga kemurnian Islam Pak. Makanya kemurnian Islam itu terjaga karena terbebas dari qila wa qala ya, yang katanya ya. Kadang-kadang kita apa yang baru ngomong ini kata teman saya ini ya. Ini kata teman saya begitu ya, ini katanya ya. Ya, ini katanya. Dan di dalam Al-Quran jamaah rahimahullah Pak ya, di dalam Al-Quran Pak ya, dalam surat 24 ayat ke-15 Allah mengatakan menyampaikan berita yang baru katanya ya. Kita dapat berita dari seseorang Pak, kita sendiri belum tahu benar atau tidaknya, lalu kemudian kita sampaikan lagi kepada orang lain Pak, yang kita sendiri belum tahu kebenarannya Pak, cuma katanya doang. Itu di dalam surat 24 ayat 15 Pak, menyampaikan berita yang baru katanya masuk kategori berita dusta. Masuk kategori berita dusta. Ya. Allah mengatakan iztalaqawnahu bi'alsinatikum ma laysa lakum bi'ilmun tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah ketika kamu menyampaikan berita dari mulut ke mulut yang kamu pikir itu adalah perkara sepele, padahal di mata Allah itu adalah perkara yang sangat besar. Jadi jamaah Allah ya, jadi kalau kita mendapatkan berita Pak, kalau baru katanya sebaiknya simpan sendiri saja, jangan disampaikan lagi kepada orang lain sampai kita betul-betul tahu kalau itu adalah sebuah kebenaran yang jelas sumber beritanya. Nah, itu jamaah Allah ya, jadi kita menghindari perkara yang dibenci Allah selama puasa Ramadan, selama berpuasa itu bagian dari jihad. Ya, bagian dari jihad ya. Maka Ibnu Rajab mengatakan wajar kalau pahala puasa Ramadan itu lebih baik daripada jihad, karena dia ketika di bulan Ramadan di siang harinya sedang berpuasa, dia meninggalkan jangankan yang haram, dia bisa meninggalkan apa-apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah qila wa qala. Ya. Qila wa qala itu artinya menyampaikan berita yang baru katanya. Dan di kita Pak, Masya Allah Subhanallah Pak, di kita ini menyampaikan berita yang baru katanya ya. Ada orang Pak, ada yang rajin sekali nge-share video, nge-share foto Pak ya. Ya, padahal itu belum tentu benar ya. Ya, semua video yang dia dapatkan tentang situasi keadaan bangsa ini, semua foto yang didapatkan tentang situasi bangsa ini Pak, dia langsung share orang terus ya. Langsung share orang terus Pak. Ini bagian dari qila wa qala. Dan inilah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah Allah, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kasratus su'al. Ya. Kasratus su'al itu banyak minta, ya. Banyak meminta, ya. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, ya. Jadi peminta-minta, ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi mengatakan man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamra. Siapa yang meminta-minta kepada saudaranya bukan karena dia fakir, maka dia telah memakan bagian dari bara api neraka. Jadi hadis ini menjelaskan meminta-minta itu hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram kecuali kata Nabi ketika kita dalam keadaan fakir. Ya, dalam keadaan fakir Pak. Fakir itu cirinya ada dua. Orang fakir itu boleh meminta Pak ya. Orang fakir itu boleh meminta. Ciri fakir itu ada dua. Yang pertama, orang fakir itu cirinya adalah orang yang punya kebutuhan mendesak. Dia punya kebutuhan yang sangat mendesak. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri fakir itu dia sudah punya kebutuhan mendesak dan dia tidak bisa memenuhi kebutuhan itu sendiri. Contoh misalkan, sangat mungkin orang kaya fakir air minum. Sangat mungkin Pak. Orang kaya Pak, tapi dia fakir yang minum. Ketika dia sedang musafir, ya di satu daerah, kemudian dia uang di kantong banyak, tapi bingung dia mencari beli minum kemana.
Di situ tidak ada yang jual minum, boleh nggak? Sementara dia haus, boleh nggak dia minta minum Pak kepada orang lain? Boleh. Itu namanya fakir, Pak. Ya, itu namanya fakir, Pak. Ya, mungkin saja ada ibu-ibu yang rumahnya mewah, mobilnya mewah, tapi dia fakir garam, mungkin aja. Ya. Dia lagi masak, Pak, lagi mau masak, ternyata begitu mau nasi garam, garamnya habis, Pak. Ya, garamnya habis. Ya, sementara dia butuh betul di garam, beli juga jauh, ya. Tanggung, ya, ini minta ke tetangga sebelah minta garam, boleh atau tidak boleh, Pak? Boleh, itu namanya fakir, Pak. Orang kaya tapi fakir garam, ya itu boleh, Pak, ya. Jadi kata Nabi, ya, jadi kata Nabi, tidak boleh kita meminta-minta kecuali dalam keadaan fakir. Ya, makanya zaman dulu, Pak, ya, Islam melarang betul, Pak, kita minta oleh-oleh, minta ditraktir, Pak. Itu nggak boleh Islam, ya. Ya, kadang-kadang ada yang berdapat proyek dong, makan-makan traktir, Pak. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh, ya. Kenapa? Karena itu bagian dari meminta-minta. Dan meminta-minta hanya dibolehkan dalam kondisi ketika kita fakir atau kita meminta kepada untuk membantu orang fakir, itu boleh. Ya, kita meminta untuk membantu orang fakir, Pak, boleh, Pak. Tapi meminta untuk sendiri itu nggak boleh. Ya termasuk ustaz, Pak, ya. Termasuk ustaz, ya. Ya. Kalau ada ustaz dikit-dikit minta bantuan buat bayar apa misalnya, Pak? Bayar cicilan motor deh, ya. Memang nggak minta langsung, Pak, tapi dia ngode, ngasih kode itu, ya, ngasih kode, Pak. Ini ustadz yang termasuk merendahkan dirinya, Pak. Ya, apalagi ada ustadz menjelang Idul Fitri minta dibayarkan tiket sama jamaah untuk pulang ke Pak, itu parah, Pak, ya. Ya, itu parah, Pak. Tolong diingatkan, Pak, ya. Kalau ada ustadz begitu, ingat ustadz, nggak boleh minta-minta, ya. Kan ustadz tidak fakir, tidak harus pulang kampung, gitu. Ya, gitu, ya. Ya, mungkin aja, Pak, mungkin aja terjadi, Pak, ya. Ya, makanya berdoalah, ya. Rasulullah, ya Allah, jadikan aku orang kaya di hadapan manusia, ya. Tapi menjadi orang yang fakir di hadapanmu, ya. Ya, makanya Pak, artinya al-fakir ilallah, orang yang merasa fakir kepada Allah, ya. Orang yang merasa fakir kepada Allah, ya. Karena ada juga Pak, orang-orang yang dia gampang minta, ya. Gampang minta, ya. Ya termasuk pejabat-pejabat, Pak, ya, minta jatah, Pak, ya. Ya, minta jatah, Pak, ya. Minta jatah apa? Jatah Allah itu, Pak, ya. Ya, padahal dia tidak fakir, ya. Dan zaman apalagi zaman dulu, Pak, ya, dia meminta-minta terhadap pekerjaannya yang dia digaji untuk bekerja itu. Bahasa kita minta tips, Pak, ya. Ya. Orang yang minta tips, Pak, ya misalkan dia bekerja, Pak, dia bekerja, dengan bekerja itu dia digaji, Pak. Bekerja digaji. Jadi dia digaji karena melakukan pekerjaan itu. Tapi ketika dia melakukan pekerjaan itu yang dia sudah gaji, Pak, dia tetap masih minta tips, Pak. Ini adalah perbuatan yang sangat haram. Yang sangat haram. Ini diharamkan dalam Islam, ya. Kenapa? Karena dia sudah digaji untuk itu, Pak. Ya, karena sudah digaji untuk itu, Pak, ya. Ya. Jangankan digaji, Pak, ya. Jangankan meminta, Pak. Dikasih saja sebenarnya tidak diterima, ya. Ya, Ali bin Abi Thalib, Pak. Ali bin Abi Thalib pernah menjadi menteri zakat. Ya, pernah jadi menteri zakat, ya. Suatu hari ketika dia menagih zakat, ya, dan ternyata, Pak, begitu pulang dia dikasih hadiah oleh muzaki. Ya, jadi kata muzaki ini, wahai Ali, menteri zakat, ini zakatku sekian rupiah dan ini hadiah buatmu dariku. Begitu Nabi tahu, kata Nabi, balikin. Hadiah balikin. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, Rasulullah, saya tidak meminta kok. Dia memberi kepadaku, memberi hadiah kepadaku. Apa istilahnya itu, Pak, dalam dunia jabatan apa namanya? Gratifikasi. Ya, gratifikasi kira-kira, ya. Ya. Ya, saya tidak meminta, tapi mereka ngasih sama saya. Katanya gitu, Pak. Saya tidak minta, tapi dia ngasih sama saya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ali, ini bukan Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib. Ali, seandainya engkau tidak jadi menteri zakat, seandainya engkau tetap duduk di rumahmu, mungkinkah dia memberi hadiah ini kepadamu? Ya, kata enggak Rasulullah. Berarti dia memberi hadiah kenapa, Pak? Ya karena jabatan, balikin, itu gratifikasi, Pak. Itu tidak boleh, Pak. Subhanallah, Pak, ya. Andai pejabat kita begini semua, Pak, aman kira-kira, ya. Bebas dari korupsi, Pak, ya. Ya kita berdoa sama Allah SWT, berdoa, kita depan diberi pemimpin yang pejabat-pejabat yang seperti ini, Pak, ya. Jangankan meminta nerima gratifikasi, enggak gitu, Pak, ya. Ya kan nggak boleh, Pak, nggak boleh. Karena dia sudah bekerja dan digaji karena pekerjaan itu. Kemudian dengan melakukan pekerjaan itu, nasi juga minta tips, Pak. Ini bagian dari meminta-minta.
Dan ini dosanya lebih besar daripada meminta-minta, sekedar meminta-minta Pak, lebih besar dosanya. Nah saat itu jamaah Allah ya. Yang kedua kata Nabi, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala kasratus su'al, banyak minta, dikit-dikit minta Pak. Mentraktir saudara kita makan Pak, Masya Allah itu pahalanya besar. Bahkan di dalam Al-Quran dalam surat 76 ayat ke-8 sampai 12 saya, di antara amalan yang akan menjadikan seseorang bahagia di padang mahsyar, di saat semua orang tidak bahagia, di saat semua orang ketakutan, Allah mengatakan Pak, di padang mahsyar ketika manusia dibangkitkan dari kubur Pak, itu semua manusia wajahnya pucat dan ketakutan. Semua manusia ketakutan. Nah di antara amalan yang membuat orang bahagia di padang mahsyar di saat seorang yang ketakutan adalah senang berbagi makanan. Senang berbagi makan adalah amalan yang akan membuat kita bahagia di padang mahsyar. Jadi justru kita dianjurkan senang berbagi makanan, bukan senang meminta makanan Pak. Ya. Hari ini Pak ada juga orang yang senang berbagi Pak, tapi senang berbagi foto makanan. Ya. Berbagi foto. Ibu-ibu tuh biasa itu ya. Ya ibu-ibu tuh senang berbagi foto makanan Pak. Ya. Dan subhanallah Pak, kalau saja orang yang suka berbagi foto makan itu Pak, tahu hadis Nabi Pak, saya yakin dia berhenti. Nabi mengatakan Pak, kita tidak boleh menceritakan enaknya makanan yang kita makan kepada yang tidak memakan makanan itu Pak. Tidak boleh Pak. Iya Pak. Nah, jadi kita nggak boleh Pak ya, kecuali pedagang kali Pak ya. Kalau pedagang boleh ada berbagi foto makan karena memang dia jualan. Ya di bawah Pak habis makan di mana ya, dimakan di mana ya, kemudian ya misalnya bungkus DKM Pak ya, bungkus DKM rapat misalkan di satu villa Pak ya, oh makanannya mantap, makan durian besar Pak ya, langsung difoto di share ke grup pengajian Pak, itu nggak boleh Pak ya. Kecuali bapak-bapak ya habis itu bawa ke sini Pak, bawa bekal Pak ya, buat dibagi-bagi kepada siapa yang melihat foto itu Pak, itu baru boleh. Ya. Jadi kalau Pak tidak ingin berbagi nggak boleh Pak ya, nggak boleh Pak, nggak boleh. Jadi sekali lagi Nabi mengatakan dilarang menceritakan makanan, enaknya makanan yang kita makan kepada orang yang tidak menikmati makanan itu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh Pak ya. Kalau mau menceritakan enak makan, bagi-bagilah Pak ya. Tapi kalau ngasih rekomendasi boleh. Ya. Cari rumah makannya gimana? Oh di sana tuh. Itu sana tuh enak. Boleh Pak ya. Kalau cari rekomendasi Pak ya. Kalau itu mempromosikan. Tapi kalau sekedar menceritakan, itu nggak boleh Pak ya. Itu nggak boleh Pak ya. Jadi yang kedua jamaah Pak ya. Di antara perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kasratus su'al, ya, banyak meminta, banyak meminta-minta, banyak meminta-minta. Ya. Nah, sebab itu jangan terbiasa kita jadi orang yang suka meminta-minta, Pak ya. Dan kita hafal hadisnya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang tarikan bawah ya. Jadi apa hukum meminta-minta, Pak? Ya, para ulama sepakat Pak, hukum meminta-minta dalam kondisi tidak fakir hukumnya haram. Hukumnya haram ya. Meminta-minta dalam kondisi tidak fakir hukumnya haram. Bahkan Pak, kalau kita baca dalam riwayat-riwayat Pak ya, itu sahabat Nabi Pak dalam keadaan fakir saja, sampai mereka lapar, perutnya diganjal Pak, gak mau minta Pak, gak mau minta. Karena saking takutnya memakan bara api neraka. Ya, saking takutnya makan bara api neraka. Padahal Pak, Nabi jelas mengatakan tidak boleh meminta-minta kecuali dalam keadaan fakir Pak. Itu berapa sahabat, banyak sahabat itu Pak sampai mengganjal perutnya dengan batu Pak, saking laparnya, tetap aja gak minta Pak, tetap tidak minta Pak ya. Nah hari ini Pak mungkin tidak meminta Pak, tapi kasih kode terus Pak ya. Nah, sampai DKM juga pusing, baru ini orang kode terus nih. Nah dia, ya, ini bendahara yang repot nih Pak ya, bendahara yang repot ini ngasih kode terus ya. Saya itu jamaah Allah ya, jadi ini perbuatan yang tidak disukai Allah yang adalah banyak meminta. Justru di bulan Ramadan kita harus banyak memberi, Pak ya, banyak memberi ya. Rasulullah sahabat mengatakan Pak, Rasulullah itu sedekahnya di bulan Ramadan bagaikan hembusan angin Pak ya. Jadi kalau ada yang minta sama Nabi Pak, itu Nabi nggak pernah mikir-mikir Pak. Ya. Setiap ada orang yang minta bantu sama Nabi Pak, Nabi nggak pernah mikir, langsung kasih, ya, langsung kasih Pak, langsung kasih. Ya. Sampai-sampai pas saking pentingnya kita memberi, apa kata Rasulullah Pak? Jika ada orang yang datang kepadamu dengan rambut kelimis, orang datang kepadamu dengan rambut kelimis, berpakaian bagus, kendaraan mewah Pak, meminta kepadamu beri, kata Nabi. Ya, kira-kira Pak, dia orang kaya, ya mobilnya mewah, tapi minta-minta sama kita, beri Pak, kata Nabi. Karena dia sedang menghinakan dirinya sendiri Pak ya. Dan kita tetap berpahala insya Allah memberi kepada orang yang meminta-minta. Tapi kita Pak pantang untuk menjadi orang yang suka meminta-minta Pak ya. Ini di bulan Ramadan Pak,
sebaiknya kita hindari perbuatan yang tidak suka Allah. Ya. Ini puasa Ramadan mendapatkan pahala lebih baik daripada jihad, kata Ibnu Rajab adalah ketika di siang hari di Ramadan menjaga perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah. Bukan saja perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, tapi menghindari perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah. Salah satunya tadi, qila wa qala, menyampaikan berita yang baru katanya. Yang kedua, kasratus su'al, banyak meminta. Dan yang ketiga, Nabi mengatakan perbuatan yang paling dibenci Allah adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ya. Menyia-nyiakan harta. Ya, yang dimaksud menyia-nyiakan harta itu adalah menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Ya, mohon maaf ya. Kalau ada orang beli rokok, kira-kira bermanfaat atau tidak bermanfaat rokok? Kata perokok bermanfaat ya. Ya. Kalau kata Ustaz Didin Hafidudin, Pak, perokok itu ada 3 keuntungan bagi orang yang merokok. Yang pertama, Pak, umurnya dia umurnya apa namanya? Yang pertama dia katanya rumahnya bebas dari maling. Ya. Kenapa? Karena batu-batu terus malam-malamnya. Ya. Yang kedua, Pak, orang yang suka merokok itu keuntungannya adalah jarang sakit, Pak, ya. Jarang sakit. Karena di usia muda sudah meninggal dunia itu sendiri. Nah ini tidak bagus lah, Pak, rokok ini tidak bagus ya. Jadi orang-orang yang membeli rokok, Pak, orang-orang yang suka membeli rokok itu bagian dari perbuatan yang menyia-nyiakan harta, Pak, ya. Idha'atul mal namanya, menyia-nyiakan harta. Termasuk jamaah Allah, menyia-nyiakan harta itu adalah tidak memanfaatkan harta yang kita miliki. Tidak memanfaatkan, disimpan aja. Itu bagian dari menyia-nyiakan harta. Masya Allah, Pak, saya pernah baca satu hadis, Pak. Di antara bentuk ketawaduan Rasulullah SAW terhadap kenikmatan dunia, Pak, ya. Dan saya katakan, para sahabat mengatakan, di antara bentuk ketawaduan Rasulullah SAW terhadap kenikmatan dunia adalah Rasulullah, Pak, tidak pernah mengganti kenikmatan dunianya selama masih bisa dipakai. Ya. Jadi kata sahabat, Pak, Rasulullah itu, Pak, sangat tawadu terhadap kenikmatan dunia. Beliau nggak pernah ganti nikmat dunia. Baju misalkan, Pak, ya, nggak pernah ganti beli baju yang baru selama baju yang ada masih bisa dipakai, Pak, ya. Jadi nggak tahu juga, Pak, ya. Kalau zaman Nabi mungkin biasa, Pak, ya, baju orang penuh dengan tambalan, Pak, ya. Ya, kalau orang baju penuh dengan tambalan, Pak, itu dianggap biasa. Kalau hari ini gimana pasal beli kira-kira? Ya, istri kita ke pengajian bajunya ada 5 tambalan, Pak, ya. Jadi omongan orang gitu ya. Jadi orang. Padahal, Pak, ya, nggak masalah dalam situ, ya. Kadang-kadang kita belel sedikit aja sudah nggak pede pakainya, Pak, ya. Padahal bisa nggak masalah, padahal itu nggak masalah, ya. Jadi para sahabat mengatakan salah satu bentuk ketawaduan Rasulullah SAW terhadap dunia adalah Rasulullah, Pak, tidak pernah mengganti kenikmatan dunianya selama masih bisa dipakai, Pak, ya. Kalau kita kan bukan masih bisa dipakai, Pak, ganti. Bukan ketika sudah rusak, Pak, tapi ketika ganti model, ya. Nah, ganti tren, ganti lagi gitu, ya. Ganti model, ganti lagi kalau gitu seperti itu. Yang tidak salah, Pak, tidak salah, Pak. Selama itu masih dimanfaatkan untuk kebaikan. Ya. Baik, kita dengar satu dulu, ya.
Ya baik Pak, kita lanjutkan Pak ya. Sekali lagi kata Ibnu Rajab Al-Hanbali ya, ada 2 jihad besar di bulan Ramadan. Yang pertama adalah di siang hari jihad menahan lapar dan haus, berpuasa dengan meninggalkan segala apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, tidurnya orang berpuasa di ibadah Pak, itu hadis palsu pakai BGT Pak. Hadis palsu banget Pak ya. Jangan jadikan dalil ya. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah Pak. Itu nggak ada satupun hadis itu Pak. Itu hadis palsu ya. Banyak tidur itu juga sesuatu yang tidak dianjurkan dalam Islam. Yang kedua, jamaahullah, kata Ibnu Rajab, jihad yang kedua di bulan Ramadan adalah di malam hari dia banyak bergadang untuk membaca Al-Quran. Jadi orang-orang yang ibadah Ramadan yang mendapatkan pahala lebih baik daripada jihad adalah di siang harinya dia berpuasa Ramadan dan meninggalkan segala yang tidak disukai Allah. Dan di malam harinya dia banyak begadang, mengurangi tidurnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan malam harinya habis tarawih langsung tidur gitu ya, tidak sempat membaca Al-Quran Pak, itu puasa Ramadan itu tidak lebih baik daripada jihad Pak, ya, tidak lebih baik daripada mati syahid. Ya, jadi yang dimaksud hadis tadi dari Tolha tadi, 2 orang yang bermimpi, yang Tolha tadi bermimpi, yang meninggal setahun ke depan lebih dulu masuk surga daripada yang mati syahid. Kata Ibnu Rajab, karena yang mendapati Ramadan dia berjihad di siang hari dengan berpuasa dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah, yang tidak suka Allah. Dan di malam harinya dia berjihad dengan begadang memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi jamaah Allah Pak ya, ayat yang pertama perintah turun kepada Nabi untuk membaca Al-Quran Pak, itu di malam hari. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi perintah membaca Quran itu di malam hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama yang memerintahkan Nabi membaca Quran justru waktu di malam hari. Sampai dalam hadis riwayat Ibnu Majah Nabi mengatakan Pak, siapa yang tidak mampu membaca Quran di malam hari minimal 10 ayat, kata Nabi dia termasuk orang yang lalai di malam itu. Di zaman dulu kalau ada orang yang satu malam di malam harinya jangankan membaca 1 juz, 10 ayat saja nggak sanggup dia baca, maka dia termasuk orang yang lalai di malam itu. Makanya supaya kita tidak termasuk orang lalai di malam hari, kita dianjurkan baca Quran minimal 10 ayat. Ya. Nabi mengatakan kalimat berikutnya, siapa yang membaca Quran di malam hari sebanyak 100 ayat. 100 ayat itu kayaknya gak nyampe 1 juz Pak ya. Ya, gak nyampe 1 juz lah ya. Dia baca Quran di malam hari 100 ayat, kata Nabi pahalanya dia seperti sholat sepanjang malam. Maka jemaah kalau bisa Pak, di malam hari jangan pernah kita tidak baca Quran sebanyak minimal 100 ayat Pak ya, supaya kita dapat pahala sholat sepanjang malam. Kata Nabi, siapa yang di malam hari membaca Quran 100 ayat, maka didapat pahala sholat sepanjang malam. Masya Allah Pak, 100 ayat aja Pak. Jadi pentingnya kita membaca Quran di malam hari. Mohon maaf Bapak Ibu Bapak Rahimullah ya. Ini banyak orang membaca Quran justru pada subuh. Ya, pada subuh. Tidak salah Pak. Ya, membaca Quran pada subuh itu sangat tidak salah dan itu tetap berpahala Pak. Tapi pada subuh Pak ada amalan yang lebih baik daripada membaca Quran setelah subuh. Adalah membaca zikir pagi. Zikir pagi Pak itu lebih utama pahalanya, lebih besar pahalanya daripada membaca Quran pada subuh. Ya, karena Nabi itu Pak setiap pada subuh Nabi selalu membaca zikir pagi sampai selesai. Ya. Jadi bukan nggak boleh baca Quran Pak, tetap berpahala baca Quran pada subuh, berpahala Pak. Tapi ada pahala yang lebih besar pahalanya daripada membaca Quran pada subuh, yaitu membaca zikir pagi dan petang. Ya, zikir paginya Pak. Ya. Maka zaman Allah maka biasakan kalau pada subuh Pak kalau membaca Quran Pak, usahakan selesaikan dulu baca zikir pagi. Selesai baca zikir pagi lalu baca Quran Pak. Itu membaca zikir pagi semua orang sepakat Pak. Membaca zikir pagi pada subuh Pak, pahalanya lebih besar daripada sekedar membaca Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran yang paling terbaik itu di malam hari. Jadi demikian jamaah Allah ya, ini 2 jihad di bulan Ramadan. Itu jihad di siang harinya puasa dan meninggalkan yang tidak suka Allah. Jihad di malam harinya mengurangi tidur untuk membaca Al-Quran. Kenapa demikian Pak? Ibnu Rajab Pak mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad nomor 174.
Kata Rasulullah SAW, Asyam wal Quran yashfa'ani li'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Di dalam hadis ini Pak, jelas Pak, amal soleh yang pasti memberi syafaat ada dua Pak. Yang lain tidak disebutkan sama Nabi. Ya, apakah sedekah memberi syafaat? Apakah sholat tahajud memberi syafaat Pak? Tidak disebutkan dalam hadis Pak. Tapi ada dua amal soleh yang jelas dengan gamblang Nabi sebutkan. Dua amal soleh ini pasti memberi syafaat kepada pelakunya. Yang pertama adalah puasa dan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian puasa berkata, kata Nabi, wahai Allah, saya telah menahannya dari makan dan hawa nafsunya dan syahwatnya. Karenanya perkenankanlah aku, kata puasa, untuk memberi syafaat kepadanya. Jadi Allah hadis ini mengatakan puasa akan memberi syafaat manakala dalam puasanya kita menahan syahwat. Ya, syahwat itu keinginan sama dunia dikurangi Pak, terutama hal-hal yang tidak disukai Allah. Kemudian Al-Quran pun berkata, saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankanlah aku, kata Al-Quran, untuk memberi syafaat kepadanya. Nabi bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Jadi dimatakan kata Quran, wahai Allah, aku ingin memberi syafaat kepada yang baca Quran. Karena akulah dia begadang, karena akulah dia mengurangi tidurnya untuk membaca aku di malam hari. Jadi jamaah Allah, hadis ini jelas mengatakan bahwa bacaan Quran yang akan menjadi syafaat adalah bacaan Quran yang dilakukan di malam hari, ya, di malam hari. Maksud itu jamaah Allah, bukan tidak boleh kita baca Quran di siang hari, di pagi hari Pak, tapi sebaiknya Pak, sebanyak apapun kita baca Quran di siang hari, berjujur Pak, jangan pernah tinggalkan juga baca Quran di malam hari Pak ya. Karena para ulama mengatakan Pak, membaca Quran di malam hari pahalanya lebih besar daripada membaca Quran di siang hari. Makanya kalian berwasiat kepada jamaah Allah, usahakan dalam semalam baca Quran tidak kurang dari minimal 10 ayat ya. Syukur-syukur bisa sampai 100 ayat Pak ya. Nah ini jamaah Allah, Ibnu Rajab menjelaskan kenapa orang yang hidup di bulan Ramadan lalu dia beribadah dengan baik bulan Ramadan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada mati syahid ya. Karena dua tadi Pak, di siang harinya dia berjihad dengan puasa dan meninggalkan yang tidak disukai Allah. Yang kedua, di malam harinya dia berjihad dengan mengurangi tidurnya untuk membaca Al-Quran. Ada pertanyaan kepada para ulama Pak. Apakah di bulan Ramadan kita membaca Quran dimulai dari juz pertama lagi? Kasih gitu Pak ya. Begitu masuk Ramadan dia kembali membaca Quran dari juz pertama Pak. Kata para ulama Pak, tidak perlu. Membaca sebaik-baiknya membaca Quran adalah yang tartil, yang berkelanjutan Pak. Jadi kalau Bapak hari ini sudah baca Quran juz 10, besok juz 11, begitu bulan Ramadan masuk Pak, Bapak masuk juz 12, lanjutkan saja Pak juz 12. Jangan diulang dari juz pertama, karena hukumnya makruh Pak memotong bacaan diulang dari pertama padahal bacaan yang pertama belum khatam ya. Jadi lanjutkan saja Pak ya. Ya lanjutkan saja, jangan dipotong, jangan dimulai dari juz pertama lagi. Tidak dosa Pak, tapi para mengatakan itu perkara yang tidak baik ya. Menyelisihi sunnah Nabi. Ya karena membaca itu yang terbaik adalah berurutan sampai dengan selesai kemudian ulangi dari awal lagi. Berurutan sampai selesai kemudian ulangi dari awal lagi. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan jamaah Allah memberikan kesempatan umur kepada kita untuk sampai kepada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan kita mendapatkan pahala yang lebih baik daripada mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.